Pergi masak mie. Kamu tuli? Kamu yakin kamu mau aku buatkan mie? Ya, aku nggak terlalu tahu cara buat mie babi cincang. Tapi aku tahu mie yang lain. Apa? Mie sabuk semangkuk besar. Kedengarannya enak. Jalang, kamu mukul aku. Waktu aku di luar sana, kamu masih pakai popok. Kamu nggak pantas menindas aku. Ada apa ini? Ibu. Si jalang kecil itu memukulku. Kamu baik-baik saja? Kamu jalan kecil, berani kau pukul adikku? Kau... Sentuh aku lagi dan aku akan membunuhmu. Kau... Cukup. Beginikah caramu memperlakukan saudara-saudaramu sendiri? Kau ingin aku memperlakukan mereka bagaimana? Manis dan penurut? Hanya menerima pukulan dan hinaan? Anindya, aku rasa kau tak akan pernah cocok di sini. Aku akan mencarikanmu keluarga yang baik, menikah dengan mereka dan hidup layak. Akhirnya, topik yang sebenarnya. Pak Surya, kau ingin aliansi dengan keluarga Brown, tapi kau tak akan biarkan Angela menikah dengan si lumpuh. Tapi kau tak akan pernah menduga kali ini kau akan menghadapi nerakamu sendiri. Keluarga yang baik? Benar, ayahmu menemukan putra sulung keluarga Brown untukmu. Keluarga Brown adalah yang terbaik di kota QZ. Nikahi dia, dan kau akan hidup tanpa kekhawatiran. Putra sulung Lucifer Brown? Tapi ku dengar putra sulung Lucifer Brown adalah si lumpuh dan pemarah Moody, tidak bisa ditebak. Tidak heran selama ini kau tak pernah peduli padaku dan sekarang kau begitu baik menerimaku kembali. Banyak gadis yang rela mati untuk menikah dengannya. Kalau memang sebagus itu, kamu saja yang ambil. Kamu. Diam. Pernikahan ini sudah ditetapkan dengan keluarga Brown. Anindya, nikahi dia. Tidak ada pilihan. Karena kau tidak tahan dengan dia dan anaknya, bawa gadis tak berguna itu dan pergilah. Jangan kembali. Pergi. Sayang, Langkah pertama untuk balas dendam adalah menjadi pemegang saham Ward Corp. Baik, aku akan menikah ke dalam keluarga Brown, tapi aku punya syarat. Apa? 3% saham pendiri Ward Corp. Paling banyak 1%. Yang tidak kau sadari, aku hanya butuh status pemegang saham. Balas dendam dimulai sekarang. Setuju. Bangun. Aku bilang bangun. Beraninya kamu memukulku? Kamu memukulku duluan. Siapa yang menyuruhmu melepas cadar merah? Ini etika keluarga Ward. Membuat pengantin menunggu sampai tengah malam. Itu etika keluarga Brown. Jangan menggurui aku tentang sopan santun keluarga Ward. Kamu harus tahu bahwa aku dibesarkan di jalanan. Mereka baru membawaku kembali sebulan yang lalu. Kamu? Apa yang kamu lakukan? Kamu sengaja pulang larut malam mencoba mengintimidasi aku kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu harus tahu, aku hanya alat bagi keluarga Ward. Tujuan mereka adalah membuat aliansi dengan keluarga Brown untuk mengunci kemitraan. Dan kamu, aku sudah menyelidikimu. Kamu juga tidak diunggulkan di keluarga Brown. Jika kamu diunggulkan, mereka tidak akan membuatmu menikah denganku. Apa maksudmu? Kita bekerja sama. Kekuatan dengan kekuatan. Kamu bantu aku mengambil alih Ward Corp. Lalu aku akan menggunakan kekuatan Ward untuk membantumu memenangkan posisi pimpinan keluarga Brown. Setuju? Kenapa aku harus percaya padamu? Atau kenapa aku harus percaya kalau kamu memang mampu? Kenapa kamu harus percaya padaku? Ada dua alasan. Pertama, kamu hanya bisa percaya padaku. Lalu kamu bisa balikan keadaan. Kalau tidak, kamu akan terjebak seperti ini selamanya. Sesederhana itu. Kedua, Kau?
Kamu pikir aku kembali ke keluarga Ward hanya untuk jadi pion pernikahan mereka? Jadi kamu memanfaatkanku sebagai batu loncatan balas dendammu. Pantas saja kamu setuju menikahiku. Kamu harus bersyukur bahwa kamu masih cukup berguna untuk dimanfaatkan. Sumber dayaku di keluarga Brown terbatas. Aku tidak bisa banyak membantumu. Jangan khawatir soal itu. Ikuti saja petunjukku. Oke, aku belum pernah bertemu wanita ambisius. Dia berbeda. Selamat bekerja sama. Sama-sama. Kembali saja sekarang, Tuan Wardana. Kita sudah menikah. Bukankah kita harus tidur bersama? Kita mitra bisnis. Setelah kita dapat apa yang kita mau, kita bercerai. Tapi, Tuan Wardana, pergi saja. Anakku yang malang. Kamu harus hidup baik. Aku tidak bisa bersamamu lagi. Maafkan aku. Maafkan aku. Tolong bangun. Aku tidak mau kau pergi. Jangan tinggalkan aku. Ibu, jangan tinggalkan aku. Kamu sedang apa? kamu tadi mimpi buruk. Aku baik. Jangan khawatirkan aku. Betapa banyak derita yang dia alami selama ini. Sesuai petunjukmu, semua yang kau minta ku cari ada di sini semua. Bagus. Makasih. Kau akan temui mereka? Ya, Aku ikut denganmu. tidak perlu. Kau sudah melakukan bagian yang paling penting. Aku akan menangani sisanya sendiri. Nyonya Wardana terlihat nyaman. Ini villa pribadi saya. Apa yang kau lakukan di sini, Jalang? Keluar, kau tidak diterima di sini. Hei, Jalang, kau tuli, keluar, kau tak dengar aku. Cole, kau ambil rumahku, suamiku, semua yang kau miliki. Apalagi yang kau mau? Jangan ganggu ibuku. Kau ingin aku keluar? Betul, keluar sekarang. Bagian mana yang tidak kau mengerti? Maaf, Nyonya Wardana, kurang jelas. Bisa diulang? Ku bilang keluar. Keluar. Aku tidak tahu caranya. Bagaimana kalau kau tunjukkan, Nyonya Wardana? Kau Jalang, kau pukul aku cukup. Anindya Wardana, kau pukul ibuku, aku akan bunuh kau. Kau sedang apa? Tolong, tolong. Pukul dia, keras. Tunggu. Sekarang takut, Jalang kecil? Biar aku bilang, sudah terlambat. Nyonya Wardana, sebelum kau mengajariku, coba lihat dokumen ini dulu. Ini, bagaimana kau dapat ini? Ibu, ada apa? Ibu, ini tidak mungkin nyata. Menurutmu, apa yang akan dilakukan Pak Surya? Bagaimana jika dia tahu bahwa kau punya anaknya dengan pria lain? Ekspresinya pasti tak ternilai. Ibu, katakan padaku, ini tidak benar. Tidak mungkin aku bukan anak kandung ayah, mustahil. Silakan, sobek saja. Itu hanya salinan. Aku punya ribuan lebih di rumah. Kalau kamu mau merobeknya, lakukan saja. Jalang, aku akan membunuhmu. Lepaskan. Ibu, Apa yang kamu mau? Sederhana, kamu dan anakmu akan mentransfer saham Ward Corp kepadaku sebagai surat kuasa. Tenang, bukan sahamnya sendiri, hanya hak suaranya. Apa yang kamu rencanakan? Aku akan menjatuhkan Pak Surya. Aku akan memimpin Ward Group. dalam mimpimu. Begitu Pak Surya jatuh, bahkan jika rahasia Jack terungkap nanti, dia tidak akan bisa mengambil kembali saham yang diberikan kepadamu. Kenapa tidak? Pak Surya juga ayahmu. Apa kamu benar-benar melakukan ini? Ayah, dia tidak pantas mendapatkannya.
Tapi kamu, dia meninggalkan istri dan putrinya demi kamu. Apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu berselingkuh darinya? Aku... Cukup, simpan itu. Perjanjian surat kuasa. Kamu tanda tangan atau tidak? Kalau begitu aku akan mengirim ini ke Pak Surya sekarang. Aku... Tidak, kita tidak. Kenapa tanda tangan, Bu? Begitu dia mendapatkan perusahaan, siapa tahu apakah kita akan pernah mendapatkan kembali saham kita? Tapi... Dia punya barang bukti tentang kita. Kita bisa dapatkan bukti tentang dia juga. Apa maksudmu? Bu, ayo kita tangkap dia dulu. Lalu kita ambil foto-foto yang memalukan dia dengan beberapa pengawal. Dengan begitu, Kamu mati. Ide bagus. Anindya Wardana, kesalahanmu adalah datang ke sini sendirian. Sekarang kamu tidak punya siapapun untuk dimintai tolong. Ikat jalang ini dulu. Jangan kira aku tidak tahu seperti apa kalian berdua. Kalau aku datang sendiri hari ini, itu karena aku yakin. Ingat itu, aku Anindya sudah menguasaimu seumur hidup. Aku masih lebih tua darimu. Kamu menyebut dirimu sesepuh? Baik, kamu adalah wanita simpanan dan mencuri kekayaan keluargaku. Tapi kamu juga terus mengirim orang untuk menindas ibu dan aku. Kamu pikir aku lupa? Oh, mungkin kamu lupa, tapi aku tidak, semuanya. Masih segar, tak terlupakan. Kamu? Sekali lagi, perjanjian kuasa, tanda tangan atau tidak? Ya. Aku akan tanda tangan. Jumpa lagi. Cole, setelah aku mengambil kembali semua milik kakekku, kita akan selesaikan urusan ini. Apakah keluarga Brown benar-benar mengalihkan 3% saham mereka kepada Anindya? Bos, benar sekali. Sudah kuduga, jalang kecil itu terlalu patuh. Dia pasti ada maksud. Dia pikir tipu muslihat murahan bisa mengalahkanku. Mimpi saja. Bos, apa yang harus kita lakukan? Hubungi Raja Hitam dari klan Naga Hitam. Suruh dia bawa anak buahnya besok. Jika jalang kecil itu bersikap baik, mungkin aku akan membiarkannya. Tapi jika dia ingin mati, aku kabulkan keinginannya. Kamu harus membuat ayahmu mentransfer saham Ward Group kepadaku. Tidak akan mudah, kan? Tidak terlalu sulit kok. Kamu gila? Aku hanya dapat 3% dari World Group lewat pernikahan aliansi ini. Kamu mau aku transfer ke Anindya? Lalu apa gunanya pernikahan ini? Pak, kalau aku maksa, Sudah kubilang, tidak mungkin. bagaimana jika aku menawarkan 10% saham Brown Corp milikku sebagai gantinya? Kakekmu memberimu itu waktu dia sekarat. Kamu benar-benar rela melepaskannya? Bukankah itu yang selalu kau inginkan? Baik, oke. Kamu yakin tidak ingin aku di sana? Tidak, ini medan perangku sendiri. Kamu lagi apa? Kamu tahu, kadang-kadang kamu tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Kamu bisa anggap aku sebagai pendukung setiamu. Aku tidak butuh. Ibuku mengajariku dari hidupnya. Bergantung pada pria tidak pernah berakhir baik. Lucifer, kita hanya rekan. Setelah kita berdua dapat apa yang kita mau, kita berpisah. Mahesa, Pak, ikuti Nyonya Muda. Lindungi dia. Juga, suruh Dark Warrior mengawasi kakakku Wira. Aku khawatir dia bisa menyebabkan masalah. ya Pak. Nyonya, Tuan Muda menyuruhku untuk melindungi Anda hari ini. Baik, ayo. Sekarang tolong keluarkan ponsel Anda dan pilih ketua yang baru. Tidak diragukan lagi, pasti ketua lama kita. Saya keberatan jika Pak Surya melanjutkan menjadi ketua Ward Group. Kamu keberatan, Anindya? Kamu pikir kamu siapa?
Ini pemilihan internal di World Corp. Kamu orang luar. Kamu tidak punya suara. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana mungkin Putri Sulung melawan ayahnya sendiri? Ini keterlaluan. Anindya, jika kamu pergi sekarang, aku akan pura-pura tidak terjadi apa-apa. Kamu bisa kembali menjadi Nyonya Brown. Hidup nyaman sisa hidupmu. Bagaimana jika aku bilang tidak? Tidak, aku tidak akan melakukannya jika aku jadi kamu. Kamu tidak bisa menanggung konsekuensinya. Saat aku berusia 6 tahun, kau mengusir aku dan ibuku. Saat itu aku tidak bisa bilang tidak. Tapi sekarang Pak Surya, kau masih pikir aku masih anak 6 tahun itu? Usia tidak masalah. Aku akan selalu menjadi ayahmu. Jangan pikir membawa beberapa pengawal tangguh. Kamu bisa melawanku. Hari ini adalah peringatan ke-18 kematian ibuku. Biarkan aku memberitahumu sesuatu, Pak Surya. Hari ini aku akan mengambil segalanya darimu, membuatmu berharap kau mati. Jadi kamu yakin tidak akan pergi? Pergi? Kau pikir ini permainan? Kalau begitu, aku akan bantu ibumu yang sudah meninggal dan memberimu pelajaran. Kamu tidak boleh bicara tentang ibuku. Raja Hitam giliranmu. Siapa orang bodoh yang mulai masalah di sini? Dia adalah Raja Hitam. Orang itu membunuh tanpa berkedip. Dia iblis hidup. Kakak, semua orang di sini, siapa yang ingin kau bunuh, katakan saja. Aku yang urus. Aku memberimu kesempatan. Terus? Dan sekarang kaulah yang celaka. Raja Hitam, patahkan tangan dan kaki anak tidak tahu untung ini tangan dan kakinya. Lalu buang dia keluar. Jadi kau datang ke sini dengan seorang petarung. Jika kau ingin hidup, bawa anak buahmu dan pergi. Kau pikir satu bodyguard andalan bisa melawan Raja Hitam? Kau meremehkanku. Kau datang ke tempat yang salah. Terlambat untuk mundur sekarang. Berlutut. Di dunia ini, selain Tuhan dan mendiang ibuku, tak ada yang pantas kusujud. Mati. Tunggu. Kakak, kau tidak menjadi lemah, kan? Aku ingin memberitahumu sesuatu, Anindya. Aku tidak pernah mencintai ibumu, juga kamu. Semua ini hanya angan-angannya. Selama bertahun-tahun ini, saat aku memikirkan dia atau kamu, itu membuatku muak. Pak Surya. Semua kesalahan berakhir hari ini. Jangan salahkan aku. Kau sendiri yang menanggungnya. Tangkap dia. Mati. Anindya, kau... Ya Tuhan, Nona Anindya ternyata mengalahkan Raja Hitam. Siapa sebenarnya dia? Tampaknya Nona Anindya sudah siap. Bagus, bagus. Aku tidak menyangka kau memiliki sisi ini. Lalu, pada akhirnya kau tetap anakku. Aku masih ayahmu. Kau tidak akan membunuhku, kan? Tentu saja tidak. Itu terlalu mudah bagimu, Pak Surya. Satu hal yang paling Bapak cintai, satu hal yang Bapak pedulikan adalah World Group. Jika aku mengambil itu, bukankah itu lebih menyakitkan daripada kematian? Kau pikir hanya karena bisa bertarung, para pemegang saham di sini akan memilihmu sebagai ketua? Lagi pula, kau bahkan tidak memenuhi syarat. Dengan ditambah saham Brown, kau hanya punya 4%. Peraturan perusahaan mengatakan kau perlu 20% untuk mencalonkan diri sebagai ketua. Apakah kau punya itu? Anindya, yang kau tahu hanya bertarung. Kau tidak tahu apa-apa tentang bisnis. 4% dan kau ingin mencalonkan diri sebagai ketua? Kau bodoh. Siapa bilang aku tidak punya 20%? Maksudmu apa, Anindya? Berhenti menggertak. Aku sudah periksa. Tidak ada yang menjual saham padamu. Maaf Tuan Wardana, tapi Nona Anindya memegang surat kuasa untuk istri Anda, Kole, 6%, dan putra Anda, Jack, 10%. Total, tepat 20%. Ini surat kuasanya, sudah didaftarkan ke pihak berwenang, dan sudah berlaku secara hukum. Apa? Kalian berdua... Tidak mungkin. Ibu, Kak, mana mungkin kau lakukan ini? Sayang aku. Kau akan kuurus di rumah. Kau jalang kecil.
Aku tak peduli bagaimana kau memaksa mereka menandatangani surat kuasa itu. Kau pikir ini bisa menjatuhkanku? Mimpi saja. Benar Anindya, melakukan ini pada ayahmu sendiri. Benar-benar tidak berbakti. Tidak mungkin kami memilihmu sebagai ketua kami. Bagaimana mungkin ada anak perempuan sepertimu melawan ayahmu sendiri dengan karakter seperti itu? Jika kau menjadi ketua, kau akan menghancurkan World Group. Tidak mungkin kami memilihmu. Jalang kecil, kau lihat itu? Aku bangun perusahaan ini sendiri. Jadi bagaimana kalau kita pemungutan suara ulang? Tak satu suara pun akan kau dapat. Oh, benarkah? Mulai pemungutan suara ulang sekarang. Aku ingin melihat Jalang ini kalah secara adil. Ya, Ketua, putaran sebelumnya batal. Pemungutan suara ulang. Perhatian para pemegang saham. Dalam 1 menit, sistem pemungutan suara akan dibuka kembali. Anda dapat menggunakan ponsel Anda untuk memilih untuk Pak Surya. Kami mendukung pemilihan kembali ketua lama. Siapapun yang memilih Anindya, anak durhaka itu, akan kubuat mereka membayar. Benar, pilih Anindya dan kau melawan kami semua. Lihat itu, Anindya. Disitulah letak hati orang. Kau pikir trik kotor bisa mendapatkan saham ibu dan kakakku, sehingga kau jadi ketua World Group. Kau delusi. Pelacur, sama murahan dengan ibumu. Kau tahu apa yang paling ku sesali sepanjang hidupku? Saat ibumu melahirkanmu, aku tidak mencekikmu dengan tanganku sendiri. Diam. Ini belum cukup. Kau ingin balas dendam untuk ibumu? Mimpi saja. Kau tak akan pernah mendapat kesempatan itu. Ketua, pemungutan suara bisa dimulai. Teman-teman lamaku, kalian telah menyaksikan drama keluarga saya hari ini. Saya minta maaf kepada semua yang hadir. Ketua lama, ini semua bukan salahmu. Benar, itu salah Anindya. Benar, terima kasih semuanya. Kalau begitu, mari mulai pemungutan suara. Tunggu. Apa, kau akan bicara untuk mendapatkan suara sekarang? Pak Surya, kau masih belum mengenalku. Kau pikir setelah semua intrik ini, aku tidak akan datang dengan persiapan? Apa maksudmu? Para direktur, apakah kalian rela membiarkan Future City ditutup tanpa batas waktu hanya agar kalian terus mendukung? Pak Surya sebagai ketua? Apa? Project Future City di kota Busy. Ini penting bagi World Group pembangunan untuk dekade mendatang. Jika ditutup tanpa batas waktu, semua modal liquid kita akan menghadapi masalah. Benar, ini bisa membuat World Group bangkrut. Benar, ini bisa membuat World Group bangkrut. Jangan dengarkan omong kosong Anindya. Dia tinggal di jalanan selama bertahun-tahun. Yang dia tahu hanya cara berkelahi. Dia hanya mencoba menakut-nakuti kita. Apa aku menakut-nakuti Bapak? Bapak akan segera tahu. Anindya, bukankah kamu sudah cukup membuat masalah? Ada apa? Takut? Anindya, hentikan ini sekarang. Jika kamu pergi sekarang juga, aku masih akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Atau apa? Apalagi yang bisa Bapak ambil dariku? Apalagi yang akan Bapak buat aku kehilangan? kamu. Ketua, kabar buruk. Proyek eksternal dihentikan. Apa? Bagaimana ini mungkin? Apa yang terjadi? Kenapa dihentikan? Apa yang sebenarnya terjadi? Ella Group di Bezo mengatakan ada sengketa tanah dengan Future City. Tidak ada kerja sampai selesai. Itu tidak mungkin. Kenapa tidak? 3 tahun lalu, aku menandatangani kesepakatan dengan Bapak atas nama LH Group. Perangkap sudah dipasang sejak lama. Semua untuk hari ini. Anindya, kau monster. Kau anak haram. Semua pilih saya. Masalah Future City itu sepele. Saya berjanji menyelesaikannya dalam 3 tahun. Benar, World Group sudah melewati badai selama puluhan tahun. Percayalah pada ayahku, dia lebih dari mampu. Pak White. Dokumen ini adalah perjanjian penyelesaian dari LH Group. Sekarang, selama Nona Anindya terpilih sebagai ketua Project Future City. Jika tidak, Nona Anindya akan segera merobek perjanjian penyelesaian. Pewaris LH Group, Laura, dia dan aku sudah kenal lama. Tanpa persetujuanku, proyek Future City tidak akan pernah dimulai ulang. Anindya, kamu jalang. Apa untungnya bagimu jika World Group runtuh? Apa untungnya? Banyak. Setelah World Group bangkrut, mari kita lihat apa yang bisa kamu banggakan, Angela. Kau. Anindya, kau berusaha menghancurkanku? Aku masih ayahmu, ayah. Saat ibuku sakit parah,
Aku menangis dan memohon padamu untuk memberiku puluhan ribu yuan untuk mengobati ibuku. Kenapa dulu kau tidak bilang kau adalah ayahku? Aku di panti asuhan. Saat aku diganggu sekelompok anak. Di mana ayahmu itu? Kau membuangku saat aku kecil. Kau tahu ibuku sudah tiada, tapi kau tak pernah membantuku sedikit pun. Dan sekarang kau membawaku kembali. Hanya untuk menikahkanku ke keluarga Brown. Yang tidak aku mengerti adalah kau membangun kekayaanmu di atas keluarga ibuku. Dia bahkan memberimu anak. Jadi kenapa kau begitu membenci dia dan aku? Apa yang ibuku lakukan di kehidupan sebelumnya? Membunuh seluruh keluargamu. Semua orang tahu Pak Surya dulu, pria miskin. Dia terus mengejar ibu supaya maju. Lalu dia menipunya untuk mentransfer semua sahamnya kepadanya. Dan apa yang dia lakukan? Dia membawa wanita simpanannya dan putrinya pulang ke rumah, lalu mengusir kami seperti sampah. Bahkan anjing setelah bertahun-tahun diberi makan, tahu setia pada tuannya. Tapi apa yang dilakukan Pak Surya membuat para dewa pun marah. Lebih buruk dari binatang. Tutup mulutmu. Tidak, aku tidak mau. Kau bahkan membiarkan istrimu, Chol, memukul dan menghina ibuku. Setiap kali ibuku mendapat pekerjaan baru, istrimu akan campur tangan dan merusaknya. Setiap kali kami mencoba meninggalkan kota Kozi, istrimu akan mengancam kami. Dia bilang jika kami pernah meninggalkan kota Kozi, dia akan membunuhku. Tidak, itu tidak pernah terjadi. Istrimu ada di sini, ayo kita hadapi dia. Nyonya Wardana, apakah Anda melakukan hal-hal itu dulu? Apakah aku berbohong tentang semua ini? Maafkan aku salah. Aku seharusnya tidak memperlakukanmu dan ibumu seperti itu. Selama bertahun-tahun itu, ibuku bertahan hidup dengan memulung sampah. Tidak ada yang bisa dimintai tolong. Lalu ibuku jatuh sakit, pneumonia saja. Beberapa ribu rupiah sudah bisa menyelamatkannya. Aku memohon padamu di tengah hujan, bersujud padamu, meminta beberapa ribu rupiah untuk menyelamatkan ibuku. Dan apa yang kau lakukan? Kau mengusirku. Kau pergi begitu saja. Diam. Pak Surya, aku bukan Anindya yang sama seperti dulu. Kau mau memukulku sekarang? Tidak akan terjadi. Para pemegang saham, apakah kalian memilih saya atau Pak Surya? Pilihan Anda. Tetapi saya bisa berjanji, begitu saya menjadi ketua, saya akan melakukan segala yang saya bisa untuk membagikan kekuasaan dan keuntungan grup kepada Anda. Karena kalian semua mengambil bagian dari grup adalah hukuman terbesar baginya. Saya memilih Anindya. Anindya masih muda dan cakap. Saya percaya dia bisa membuat Ward Group semakin besar. Pak Troy, Anda? Paman Troy, bagaimana bisa Anda? Tuan Wardana, bukan berarti saya tidak memilih Anda, tetapi saya tidak bisa diam saja dan melihat Ward Group tenggelam. Ya, Tuan Wardana, maaf, saya memilih Anindya. Mulai sistem pemungutan suara, kami memilih Anindya. Sudah kukatakan, hari ini kau akan kehilangan segalanya Pak Surya. Begitu aku menjadi ketua, sahammu akan kuambil sedikit demi sedikit. Bersiaplah tinggal di jalanan. Anak tidak tahu untung. Orang tua yang penuh kasih membesarkan anak yang berbakti. Orang sepertimu, mengapa aku harus berbakti padamu? Monster. Mulai pemungutan suara, ketua Ward Group, aku akan mengambilnya hari ini. Tunggu. Kakak ipar, semoga kakak tidak keberatan aku datang mendadak. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang aku lakukan di sini? Kamu dan kakakku bersekongkol untuk mengambil alih Ward Group lebih dulu, lalu merebut warisanku sebagai ketua keluarga Brown. Kamu begitu terang-terangan, apa aku harus diam saja? Benar, Tuan Muda. Anindya ambisius. Dia tidak bisa menjadi ketua grup kita. Tuan Muda, jika saya terpilih kembali sebagai ketua hari ini, Ward Group akan mendukung penuh Tuan Muda sebagai ketua keluarga Brown. Setuju. Aku tahu apa yang kalian khawatirkan penghentian Future City. Hari ini, aku membawa seorang pemegang saham utama LH Group, Tuan Damian Cross. Semuanya jangan khawatir. Project Future City akan baik-baik saja. Nah, kalau begitu, sepertinya kami mendukung Tuan Wardana saja. Damian Cross, apakah Project Future City akan dilanjutkan atau tidak? Bisakah Anda menjaminnya? Kalau aku tidak bisa, kamu bisa? Kalian semua dengar itu, Future City baik-baik saja. Pilih Tuan Wardana hari ini, LH Group dan keluargaku akan menjadi sekutu kuat kalian. Jika kalian memilih Anindya sebagai ketua, LH Group dan keluarga Brown akan menjadi musuh kalian. Apa yang kita tunggu? Kita harus memilih Tuan Wardana. Tuan Wardana, Anda bijak dan stabil selama ini. Mana bisa Anindya menandingi? Panjang umur ketua lama?
Kami sepenuhnya mendukungnya. Paman Wardana, kerjasama yang menyenangkan. Sama-sama. Jalang kecil, kau tidak menyangka ini kan? Semua kerja keras itu, dan kau masih gagal. Wira, kau mencari masalah. Apa, kakak ipar? Kau mau membunuhku? Aku peringatkan kau, Wira. Aku akan tetap mendapatkan kursi ini. Jika aku gagal karena dirimu, aku janji padamu. Kau akan berharap kau sudah mati. Mengancamku di depan orang-orang ini, kau punya nyali. Kau mati. Tahan. Lucifer, apa yang kau lakukan di sini? Sayang, biarkan aku yang menangani ini mulai sekarang. Kau? Pak Cross, angkat telepon ini. Teleponku? Kau main apa? Siapa yang suruh kau terobos rapat pemegang saham keluarga Ward? Kembali ke sini, sekarang. Kak, aku? Katakan satu kata lagi. Kau akan kukirim ke cabang luar negeri. Jangan kembali. Tidak, Kak. Maaf, aku balik sekarang. Maaf, Anindya. Aku juga dalam masalah, jadi aku tak bisa bantu kamu. Aku keluar. Kau anak... Lucifer. Ayah mertua. Jadi kau datang hari ini hanya untuk membela istrimu melawanku? Bukan melawanmu, tapi aku pasti membela istriku. Lagi pula, aku jalani hidup dengannya, bukan denganmu mertua. Setuju kan? Jangan lupa aliansi keluarga kita. Ini seharusnya tingkatkan kedua perusahaan. Dengan meremehkanku, ayahmu setuju? Aku percaya jika istriku menjadi seorang direktur Ward Group, maka kerjasama antara keluarga kita akan semakin kuat. Ayahku pengusaha yang baik. Dia seharusnya bisa melihat kepentingan sebenarnya. Kau... Lagi pula, apa yang aku lakukan atau tidak, ayahku tak bisa mengendalikan. Baik. Baik saja. Kau luar biasa, kakak. Biasanya kau diam saja. Tak sangka kau bisa begini. Anindya istriku, dan kakak iparmu. Kau kesini untuk melawannya, ganggu dia. Apa itu menghormatiku? Kakak, bapakmu. Aku panggil kamu kakak dan kamu mulai bertingkah seperti kakak. Jangan lupa, kamu si lumpuh. Jangan lupa. Bagaimana aku bisa berakhir di kursi roda ini? Kamu hampir tertabrak mobil, aku mendorongmu menjauh. Meskipun aku bukan kakakmu, aku tetap orang yang menyelamatkan hidupmu. Basi, kenapa mengungkit itu jika kamu hanya penyelamatku? Aku akan membalasmu dengan murah hati, tapi kamu seharusnya bukan kakakku. Jadi aku yang salah? Seandainya mobil itu membunuhmu saat itu, maka aku akan benar-benar merindukanmu. Tapi sekarang, kamu masih di sini. Kamu anak haram. Kamu sudah selesai bicara? Kau pukulku? Tamparan itu untuk tidak menghormati kakakmu. Tamparan ini untuk memukul kakak iparmu. Dan yang ini untuk mengingatkanmu untuk menunjukkan rasa hormat saat kamu di dekat aku dan kakakmu. Kalau tidak, aku akan menjatuhkanmu setiap kali. Kau mau main kasar denganku? Keluarga Brown adalah keluarga terhormat di kota Kuze. Kami masih punya sopan santun, yang tua di atas, yang muda di bawah. Kau berani tidak sopan pada kakakmu di depan umum? Sudah sepatutnya aku memberimu pelajaran. Aku tidak akan melupakan 3 tamparan ini. Aku akan membalasnya 100 kali lipat. Baik, aku akan menunggu. Semuanya, pilihlah Tuan Wardana hari ini, dan aku janji padamu aku akan mengurus Future City, aku akan menyelesaikannya. Sedangkan Lucifer Brown, dia hanyalah si lumpuh. Oh? Dia tidak punya hak waris. Pilih saya, keluarga Ward dan Brown akan bekerja sama erat. Kita akan meraih puncak baru. Kalau begitu, sepertinya mendukung Tuan Wardhana pilihan yang lebih baik. Baik, mari mulai voting. Tunggu. Tunggu apaan? Jangan dengarkan dia. Keluarga Brown sekarang di bawah kendaliku. Dia tak punya suara. Kau yakin? Tak ada suara untukku? Kakimu baik-baik saja. Ya Tuhan, putra sulung keluarga Brown sudah pulih sejak lama. Sungguh mengejutkan. Wira, silakan katakan pada mereka, aku Lucifer Brown, putra sulung dan cucu tertua di keluarga Brown. Apakah aku punya tempat atau tidak? Tidak, mustahil. Ini tidak mungkin. Lucifer, kakimu. Nanti aku jelaskan. Lucifer, kau menyembunyikannya dengan baik. Jika aku tidak memaksamu seperti ini,
Kau masih akan bersembunyi, bukan? Semua agar kau bisa memberikan pukulan mematikan, kan? Cukup bicara. Jika kau tidak ikut campur urusan World Group hari ini, aku rela melepaskan. Kualifikasi pewaris keluargaku, kami akan buat tertulis. Sungguhan? Sungguhan. Anindya, tidak perlu. Wira sudah kalah. Anindya, itu semua tidak penting. Kau benar-benar berpikir aku bekerja sama denganmu agar kau membantuku menjadi kepala keluarga Brown? Lalu apa? Baik. Lepaskan pewaris Brown sesuai perjanjian. Aku akan berusaha keras membantu Kak iparku menjadi ketua World Group hari ini. Lucifer, apa kau benar-benar melakukan ini? Kenapa? Nanti ku jelaskan di rumah. Semuanya. Pilih Anindya Wardhana hari ini, kalian semua. Dan masalah Future City akan ditangani oleh kakakku. Tapi, jika ayah mertuaku terpilih menjadi ketua World Group hari ini, Project Future City akan runtuh. Dan tidak peduli siapa di antara kami bersaudara. Menjadi kepala keluarga Brown, kami akan menyerang habis-habisan World Group. Sampai mati. Jadi apa yang perlu diragukan? Tentu saja kami memilih Anindya sebagai ketua kami. Anindya muda dan cakap. Dia pilihan sempurna untuk ketua. Kalian semua... Tuan Wardhana, saat masa jabatan Anda berakhir, Anda harus mundur. Beri jalan untuk yang muda. Anda tidak bisa menjadi ketua selamanya. Saat seorang pria menua, ia cenderung kehilangan pertimbangannya. Lihatlah Bran, contoh yang sempurna. Cemerlang di masa mudanya, tapi masa tuanya berantakan. Sistem pemungutan suara dimulai. World Group hari ini pemilihan ketua, Anindya Wardhana menang telak. Kita celaka. Ini semua salahmu. Kamu telah menghancurkan World Group. Saya mengumumkan bahwa ketua baru World Group adalah Nona Anindya Wardhana. Ketua baru silakan maju bicara. Air. Ayah? Sayang? Tidak ke rumah sakit. Kenapa harus pergi? Aku takut kau akan menyesal. Menyesal? Mungkin aku tidak puas dia hanya mati. Aku ingin dia hidup panjang umur, ditinggalkan oleh keluarganya, hidup tanpa apa-apa. Aku ingin mengunjungi makam ibumu. Boleh? Tentu. Ibu, aku berhasil. Aku kini ketua World Group. Aku akan membuat Pak Surya dan wanita simpanan itu kehilangan segalanya. Mereka akan jadi tunawisma. Anindya, mungkin arwah ibumu tidak melihatmu membalas dendam. Mungkin dia ingin kau bahagia. Menjatuhkan Pak Surya adalah kebahagiaanku. Malam ini aku ingin minum untuk merayakan. Aku temani. Bersulang. Bersulang? Satu lagi. Satu lagi kau mabuk. Malam ini aku ingin mabuk. Kau masih belum bilang padaku kenapa kakimu baik-baik saja. Kau pura-pura lumpuh. Selama bertahun-tahun ini, aku rajin menjalani perawatan. Kakiku baru pulih 6 bulan lalu. Kabar bagus sekali. Kenapa dirahasiakan? Apa Wira benar? Apa kau menunggu momen yang tepat untuk memberikan pukulan terakhir? Aku menunggu momen yang tepat. Kau tahu, sebelum aku lumpuh, aku adalah anak emas keluarga Brown. Tapi setelah kecelakaan itu, semuanya berubah. Orang-orang menunjukkan sifat asli mereka. Saat kau terpuruk. Bagaimana orang lain memperlakukanku? Aku tidak peduli soal itu. Yang aku pedulikan adalah kakakku, ayah. Mereka berubah dalam semalam. Aku melihat Wira semakin sembrono. Aku berencana memukulnya paling keras di sidang warisan. Jadi itu artinya, kau tidak pernah membutuhkanku untuk mengamankan warisan keluarga Brown, kan?
Tidak juga. Jika kau menjadi ketua Ward Group, aku akan punya posisi yang lebih kuat. Tapi sekarang, aku sungguh tidak mengerti. Kenapa kau begitu baik padaku? Sejujurnya, saat pertama kali bertemu denganmu, aku pikir kita mirip, sama-sama orang buangan. Jika aku tidak menandatangani perjanjian itu hari ini, Lucifer tidak akan mundur. Dia sedang membuat masalah. Jika pemilihan terganggu, semua bisa kacau balau. Aku paham semua itu, tapi kau masih belum memberitahuku. Kenapa kau begitu baik padaku? Posisi pewaris tidak lagi penting bagiku. Jika aku bisa membantumu, kenapa tidak? Hanya itu? Apalagi? Kupikir kau jatuh cinta padaku. Anindya, karena aku jatuh cinta padamu, kebencianku pada keluargaku memudar. Anindya, aku. Jangan jatuh cinta padaku. Mencintaiku akan menyakitimu. Kau membantuku mencapai banyak hal. Bagaimana aku bisa berterima kasih? Bagaimana kalau aku memberikan diriku padamu? Ini, minum air. Kamu sudah menepati janjimu padaku. Sekarang aku akan membantumu menjadi pewaris keluarga Brown. Meski kamu tanda tangani perjanjian itu, bukan berarti tidak ada jalan. Sudah kubilang, posisi pewaris tidak penting bagiku. Tapi kita punya perjanjian. Jadi setelah kamu membantuku menjadi ketua keluarga Brown, apakah kamu akan menceraikanku? Ya, bukankah ini yang kita sepakati sebelumnya? Ada apa? Tidak ada. Aneh. Dan tak bisa dijelaskan. Anindya, apakah kamu benar-benar tidak punya perasaan padaku? Lupakan. Hidupnya susah dan dia punya prasangka buruk pada pria. Aku akan perlahan-lahan menghangatkan hatinya. Beraninya kamu, beraninya kamu. Kamu jalang, kamu memelihara pria liar di luar. Pak Ketua, tenanglah. Dokter sudah berpesan jangan terlalu senang atau sedih. Anak yang kucintai selama bertahun-tahun ternyata anak haram orang lain. Biarkan aku tenang. Di mana mereka? Ketua, mereka sudah kabur. Saya tidak tahu kemana mereka pergi. Baik-baik, ya Tuhan. Di mana Angela? Kemana dia pergi? Ini. Bilang. Setelah Nona Anindya menjabat, dia meluncurkan investigasi anti korupsi. Nyonya kedua telah diselidiki. Dia mungkin akan masuk penjara. Anindya, jalan ini. Halo, saya dipecat. Ketua, maaf, saya dipecat. Saya tidak bisa bekerja untuk Anda lagi. Kamu. Air. Aku mau air. Keluar. Aku tidak ingin melihatmu, jalang kecil. Kamu tidak ingin melihatku. Kebetulan, aku justru ingin melihatmu dalam keadaan sengsara seperti ini. Kenapa kau lakukan ini padaku? Bagaimanapun aku ayahmu. Ayah. Saat aku berusia 6 tahun, kau mendorongku ke tanah. Saat kau memanggilku jalang kecil, kenapa kau tidak bilang kau ayahku? Aku bersujud padamu di tengah hujan sambil menangis, memohon padamu puluhan ribu yuan untuk mengobati ibuku. Kenapa kau tidak bilang kau adalah ayahku? Aku? Kau merasa tidak berdaya sekarang, kan? Tapi ku beritahu kau situasimu sekarang tidak sebanding dengan apa yang kualami. Kau tahu? Seorang anak berusia 6 atau 7 tahun menghadapi ibu yang sakit parah. Betapa tak berdayanya dia. Kau tahu sedingin apa angin di musim dingin saat bertiup ke dalam rumah yang rusak. Kau tahu di panti asuhan, sekelompok anak liar menekanku di toilet yang penuh air seni di lantai. Berapa kali aku ingin mati. Pada usia 8 tahun, aku menempuh puluhan kilometer setiap hari hanya untuk memungut lebih banyak sampah, untuk menghemat 2 yuan ongkos, untuk membeli sendiri 2 bakpao lagi. Di musim dingin saat turun salju, aku memakai sepatu kain usang. Kakiku basah kuyup, aku sangat kedinginan hingga kakiku hampir diamputasi. Kau tahu bagaimana rasanya? Kau tidak tahu.
Karena saat itu, kau adalah ketua perusahaan publik. Kau menghabiskan ratusan ribu untuk sebuah jamuan. Tips sembaranganmu menghabiskan ratusan atau ribuan. Kau murah hati kepada semua orang, tapi pelit padaku dan ibuku. Berhenti bicara. Aku ingin bicara. Kau mengejar ibuku mati-matian. Ibuku mentransfer semua sahamnya kepadamu. Kau tahu kenapa? Karena dia mencintaimu dan tidak waspada padamu. Aku bingung, bahkan binatang buas tidak akan menyakiti anaknya sendiri. Kenapa kau begitu kejam? Lagi pula kau mencari kekayaan dengan mengandalkan ibuku. Diam. Kau baru bilang sekarang apa yang ingin kau lakukan. Apa? Kata-kata ini sudah lama aku simpan di hati. Sudah berapa lama aku ingin mengatakannya? Aku ingin bicara. Maukah kau dengar? Kau pikir dirimu menyedihkan? Kau baik pada wanita simpananmu, Cole. Tapi bagaimana dengan dia? Dia tidur dengan pria lain. Ibuku satu-satunya yang mencintaimu dan baik padamu. Tapi kau membunuhnya. Pak Surya, inisial yang kurajut untukmu. Apakah kau suka? Aku suka semua yang kau berikan padaku. Senang memiliki dirimu. Aku minta maaf pada ibumu. Maaf untuknya. Di mana makam ibumu? Aku ingin lihat. Kamu tidak layak tahu. Ibuku juga tidak mau melihatmu. Melihatmu seperti ini sekarang, aku sangat senang. Aku akan sibuk. Aku sibuk menghancurkan semua saham dan kekuasaanmu di Ward Group. Aku juga akan menjual propertimu. Aku terlalu sibuk. Aku salah. Aku salah. Balik? Aku pergi menemui Pak Surya hari ini. Dia telah menerima hukuman yang setimpal. Tanpa bantuanmu, aku tidak akan berhasil secepat ini. Terima kasih. Wajar saja aku membantu istriku. Apa rencanamu selanjutnya? Kita adalah pasangan kontrak. Selanjutnya, aku akan berusaha sebaik mungkin membantumu menjadi pewaris keluarga Brown. Anindya, aku tidak tahu sejak kapan aku mulai jatuh cinta padamu. Aku sama sekali tidak peduli dengan pewaris keluarga Brown. Maukah kamu benar-benar menikahiku? Apa yang kamu lakukan? Jangan lakukan ini. Lucifer, bangunlah cepat. Kita tidak mungkin. Anindya, aku tahu kau tak percaya pada pria manapun, tapi aku harap kau bisa memberiku kesempatan. Jika saat itu kau merasa aku tidak cocok, kau bisa berbalik dan pergi. Bisakah kita saling memberi kesempatan? Lucifer, aku sudah bilang aku tak akan jatuh cinta pada pria pun. Atau aku tak akan nikahi pria pun. Jika kau terus lakukan ini, kita bahkan tidak bisa berteman. Oke, jangan bicarakan ini. Ayo minum. Kau minum sendiri, aku lagi tidak mood. Oh, berhenti minum. Anindya, itu kau. Aku akan mendengarkanmu dan berhenti minum. Ayo pergi dan istirahat. Oke. Hei Mahesa, masuk dan bantu. Makasih Mahesa. Kembali dan istirahat. Nona Wardana, harusnya kau tak memperlakukan tuan muda seperti ini. Tahukah kau bagaimana dia mendapatkan 3% saham keluarga Ward? Bagaimana dia dapat itu? Dia menggunakan 10% sahamnya di keluarga Brown untuk menukarnya dengan ketua keluarga. Apa? Dia melepaskan sahamnya di keluarga Brown dan hak Brown Group untuk mewarisi grup tersebut. Tidakkah dia bisa menunjukkan ketulusannya kepada Anda, Nona Wardhana? Anindya,
Jangan marah. Maaf. Maaf. Kenapa dia begitu bodoh? Nona Wardana, kata-kata sebanyak ini tidak seharusnya saya katakan, tapi dia membantu seluruh keluargaku. Jadi, maafkan saya karena melangkahi batas. Saya akan memberitahu Anda apa yang tidak dia katakan. Baik, saya mengerti. Terima kasih, kembalilah dan istirahat. Ya. Kamu sudah bangun? Ya, Aku akan membuatkanmu sup untuk menghangatkanmu. aku hanya ingin memakanmu. Oke. Anindya, cincin ini hadiah untukmu. Tolong terima. Kalau begitu kamu kenakan untukku. Lucifer, sebelum kamu resmi menjadi pewaris keluarga Brown, aku akan selalu menjadi istrimu. Tapi, setelah perjanjian terpenuhi, aku akan memberimu cincin ini sebagai hadiah. Baiklah. Sepertinya dia sudah sedikit menerima aku. Aku tidak boleh gelisah. Aku akan mengikutinya, selangkah demi selangkah. Oke, aku akan mendengarkanmu. Mulai hari ini, kamu adalah istriku. Oke. Kalau begitu, aku akan menggunakan hakku sebagai suami. Oke, aku akan segera ke sana. Ada apa? Tidak apa-apa, ada urusan mendesak di kantor. Aku akan pergi menanganinya. Kembalilah tidur. Aku akan mengantarmu. Tidak apa, Mahesa bisa mengantarku. Semua orang tahu Tuan Muda menandatangani surat pelepasan warisan. Tuan Brown telah memutuskan akan mengumumkan Wira sebagai pewaris. Brown Group di aula leluhur dalam 3 hari. Keluarga Brown memegang saham. Siapapun yang menjadi manajer umum setara dengan menjadi pangeran. Tapi ketua masih dalam masa jayanya. Kenapa dia terburu-buru? Mungkin dia takut mimpi panjang. Lagi pula, ketua selalu menginginkan putra kedua sebagai penerusnya. Oke, aku mengerti. Ketua, dia di mana? Baik, tanpa instruksi saya, jangan biarkan siapapun masuk. Ya. Mau apa? Pagi. Kamu duduk di kursiku. Aku tidak keberatan kamu duduk di pangkuanku. Kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Aku ini Kak Iparmu. Iya. Kak Ipar. Kakakku, si pecundang itu sebentar lagi akan gagal. Nggak baik bagimu bersamanya. Aku akan menjadi pewaris keluarga Brown. Sebaiknya kamu ikut aku. Selama kita bersama, seluruh kota QZ akan jadi milikku. Hanya itu yang ingin kamu katakan? Tentu saja tidak. Kita sama-sama orang bisnis. Kamu bisa melakukan segalanya untuk ketua keluarga Ward, aku juga bisa lakukan apapun untuk pewaris keluargaku. Hanya jika kau dan aku bersama, kita akan menjadi yang terkuat. Kamu punya uang dan status. Jika kakakmu dengar apa yang kamu katakan, apa yang dia pikirkan? Aku tidak peduli apa yang dia pikirkan. Pemenang menulis sejarah. Ini kebenaran yang tak berubah. Untungnya, ini masyarakat berdasarkan hukum. Jika di masa lalu demi takhta, kamu kaya dan berkuasa. Kamu bisa cari wanita manapun. Kenapa harus datang kepadaku? Hanya untuk balas dendam pada kakakmu?
Tidak sepenuhnya, terutama karena Kak Ipar. Aku baru sadar kalau kamu menawan. Sekarang aku akhirnya mengerti kenapa kakakku begitu tergila-gila padamu. Sangat seru, Kak Ipar. Lanjutkan menyiksaku. Kau jalang. Kau memintaku melakukan itu. Aku hanya mengikuti keinginanmu. Kau cari masalah, kan? Kau mungkin lupa bahwa aku pernah memperingatkanmu tunjukkan hormat pada kami. Atau aku akan menghajarmu setiap kali bertemu. Kau tunggu saja. Suatu hari aku akan membuatmu berlutut dan menyanyikan Conquest di depanku. Tunggu. Apa lagi yang kau mau? Hanya pengingat ramah, kamu belum menjadi penerus resmi keluarga Brown. Jadi jangan terlalu puas diri. Apakah menurutmu kakakku memiliki kesempatan untuk membalikan keadaan? Sudah kukatakan dia punya itu, dan memang dia punya. Aku juga menjamin padamu. Dalam 3 hari, penerus dari Brown Group hanya akan dia, bukan kamu. Mustahil. Oke, tunggu saja. Rencana bisa dimulai. Ya, Nona. Ayah. Wira, selamat datang kembali. 3 hari lagi, penerus Brown Group akan dia, bukan kamu. Tidak mungkin. Baik, tunggu saja. Baik, Ayah, aku mau tanya. Ada apa? Kenapa kau begitu rahasia? Ayah, di rapat keluarga 3 hari lagi, kau tidak akan mengubah pikiranmu. Jangan biarkan aku jadi pewaris, kan? Mana mungkin, aku selalu optimis padamu. Jangan berpikir terlalu banyak. Baik, aku ada urusan. Aku harus pergi. Anindya Wardana jalang sekali. Dia benar-benar menggertak. Tuan Brown, silakan duduk. Kau tidak perlu duduk, keluarkan barangnya. Aku tidak menduga Wira adalah anakmu dan cinta pertamamu. Pantaskah kau begitu menyayangi Wira selama ini dan membenci putra sulung? Apapun yang dikatakan Wira, dia adalah anak kandungku. Peganganmu itu tidak berarti, itu hanya opini publik yang buruk. Jika Tuan Muda Sulung mengetahui berita ini, dia bisa bersatu dengan orang tua keluarga untuk bersama-sama mencopot posisi Wira. Kau, Jika suatu hari Lucifer menjadi ketua keluargamu, itu akan menjadi bencana bagi Wira. berhenti bicara omong kosong, ambil 3 juta ini. Aku tiba-tiba berpikir 3 juta terlalu sedikit. Apa maksudmu? Aku mau 30 juta. Jangan nekat. Jika kamu tidak setuju, aku akan membawa bukti di flash disk untuk membuat kesepakatan dengan Lucifer. Kamu ingkar janji dan tidak punya kredibilitas. Karena aku tiba-tiba berpikir ini adalah sumber uang jangka panjang. Hari ini aku minta 30 juta. Jika aku habiskan semuanya, aku bisa terus minta lebih padamu. Lagi pula, keluarga Brown kaya raya. Kamu mungkin tidak peduli uang itu. Kamu cari mati. Kamu mencoba membunuhku, Tuan Brown. Kamu sedang apa? Aku punya asma. Obatku. Kamu kejam sekali. Kamu jangan ingkar janji. Selamatkan dia. Tidak ada. Ternyata dia pembohong. Dia tidak punya bukti bahwa Wira adalah anak haramku, sial. Siapa? Ayah adalah aku. Anindya. Apa yang kau lakukan di sini? 3 hari kemudian, rapat pemegang saham. Ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu. Itu urusan keluarga kami. Apa yang harus kubicarakan denganmu? Anindya Wardana, jangan kira menjadi ketua Ward Group memberimu hak untuk mencampuri urusan keluargaku. Oh, kupikir dengan menikah ke keluarga ini, aku bagian dari keluarga. Sekarang ternyata kau masih menganggapku orang luar. Apa yang ingin kau katakan? Posisi pewaris keluarga, menurutku seharusnya suamiku, Lucifer. Kau mungkin lupa bahwa dia melepaskan haknya menjadi pewaris demi dirimu. Dia bisa melepaskan, tapi kau bisa menyangkalnya. Sudah selesai? Kuharap kau bisa memikirkannya dengan hati-hati. Kau pikir aku ini Pak Surya dan membiarkanmu memanipulasiku? Anindya, keluar dari sini sekarang. Aku tidak menyambutmu. Dan urusan keluarga Brown bukan tempatmu untuk campur tangan. Aku ingin bicara baik-baik denganmu, tapi aku tidak menyangka sampai titik ini. Apa maksudmu? Apa maksudku? Bapak membunuh seseorang hari ini. Aku hanya punya video. Maukah kau melihatnya? Bagaimana kau mendapatkan video ini? Kau memfitnahku. Ayah, bagaimana bisa kau membunuh seseorang? Kau bodoh. Berhenti pura-pura.
Mari langsung ke intinya. Winda sebenarnya menderita penyakit terminal, dan dia sedang sekarat. Dia berutang budi padaku, jadi dia ingin membalasnya. Sumpah. Aku juga keluarganya. Jika aku menelepon polisi dan bilang dia hanya kena serangan asma ringan, tidak akan ada masalah. Kau ingin aku memberikan posisi pewaris kepada Lucifer. Ya, ini syarat pertukarannya. Tapi jika aku tidak mau, Maka aku harus membawa video itu ke polisi. aku punya videonya. Karena aku bisa memberikannya padamu, aku tidak takut dihancurkan. Kau menyalinnya? Tentu saja, aku harap kau pikirkan baik-baik. Lagi pula, aku tidak ingin hal-hal sampai pada titik itu. Jika aku sendiri yang memasukkanmu ke penjara, kurasa Lucifer tidak akan memaafkanku. Ya, kau kejam. Kerjasama yang baik. Wira, setelah hari ini, kau akan menjadi pemimpin keluarga kita. Kau harus menjagaku di masa depan. Itu tugasku. Ya Kak Wira, keluarga kita akan mengandalkanmu. Wira, aku pikir dia adalah anak yang paling menjanjikan. Tuan Muda Sulung dan Nyonya Muda Sulung datang. Kamu terlihat sangat glamour. Kalau orang nggak tahu, mereka mungkin mengira kakak yang jadi bintang hari ini. Seandainya aku jadi dia, aku tidak akan datang hari ini, karena itu akan memalukan. Kalau ada yang bisa mempermalukan mereka, aku kasih kamu pujian pertama. Kak, kamu datang hari ini untuk memberi selamat ke Wira, kan? Kak, kamu dan Kak Wira sama-sama dari orang tua yang sama. Kenapa bedanya jauh banget? Lihat Wira, dia sangat hebat. Dan lihat dirimu. Oh, apa Wira hebat? Kenapa aku nggak lihat dia sampah di mataku? Bahkan nggak 1% dari Lucifer. Kamu jalang, kok bisa kamu bicara seperti itu? Coba lagi memaki istriku. Kalian berdua biadab. Lucifer, kenapa kamu memukul orang? Iya, kenapa pukul orang? Paman kedua. Yang tua dan muda ada tempatnya masing-masing. Sani mulai menghina istriku duluan. Sebagai kakaknya wajar saja aku mengajarinya. Kamu. Kakak ipar, kalau aku dengar dengan benar, kamu bilang bahwa aku bahkan tidak 1% sebaik dia. Ya, kamu tidak bisa dibandingkan dengannya. Dalam hal bakat, kakakmu dokter ganda dari universitas top, sementara kamu lulus dari pabrik ijazah di luar negeri. Kamu disebut lulusan luar negeri. Dalam hal penampilan, kamu terlihat licik dan menjijikan, dan itu membuat orang mual. Kakakmu tampan, belum lagi kualitasnya. Kakakmu hampir menyebabkan kelumpuhan permanen karena menyelamatkanmu. Tapi kamu tidak tahu terima kasih, dan menargetkannya di mana-mana. Apa kamu pikir kamu bahkan tidak 1% dari kakakmu? Kamu. Ada apa denganku? Ada yang salah dengan apa yang aku katakan? Anindya, lebih baik memberi sedikit kelonggaran. Paman, aku tumbuh di panti asuhan. Aku selalu seperti ini. Jika mereka tidak menyinggungku, aku tidak menyinggung orang lain. Jika seseorang menyinggungku, aku akan membalas 10 kali lipat. Aku bahkan bisa menjatuhkan ayahku sendiri. Apalagi kau, Paman. Kamu. Kalian berdua keluar dari aula leluhur keluarga. Kalian tidak diterima di sini. Yo, kamu belum menjadi pewaris keluarga, tapi kamu mengusir kakakmu dan Kak Ipar dari aula leluhur. Jika kamu menjadi pewaris, dia akan mengusir kita. Benar, saat aku menjadi pewaris keluarga, aku akan berurusan denganmu dulu, Anindya. Dan yang kedua adalah Lucifer. Wira, jangan keterlaluan. Aku hanya keterlaluan, kenapa? Siapa suruh kamu begitu tergila-gila cinta? Kamu mau menyerahkan warisan keluarga untuknya. Kamu pukul aku lagi. Wira, sudah kuperingatkan? Tunjukkan rasa hormat, atau aku akan menghajarmu setiap kali bertemu. Seseorang. Tangkap wanita bau ini untukku. Siapa yang berani? Silakan, aku akan segera jadi penerus keluarga. Jika kalian tidak membantuku, aku akan memecat kalian semua. Wira, tenanglah. Jangan ikut campur. Wira, aku peringatkan kamu. Jangan sentuh istriku. Jalang, kau pukul aku berulang kali. Kau pikir aku tak bisa apa-apa padamu? Anindya panggil Mahesa. Jangan ribut, urus urusanmu sendiri, jangan khawatir.
Jangan sentuh istriku. Kamu. Waktu aku masih di geng, kamu masih pakai popok. Kamu nggak pantas lawan aku. Anindya, Jangan takut, aku akan lindungi kamu. memalukan banget. Aku harus belajar kungfu dari Mahesa. Wira, apa kamu pikir kamu pewaris keluarga Brown? Kalau tidak, dia sudah melepaskan perjanjian warisan. Siapa lagi kalau bukan aku? Apa kamu mau ingkar janji? Meskipun kakakmu sudah menandatangani perjanjian pengabaian, tapi bagaimana jika ayahmu bersikeras bahwa dia menjadi ketua keluarga Brown? Itu tidak dianggap pelanggaran kontrak. Mana mungkin ayahku mau dia jadi pewaris? Mimpimu. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Pertama, sebelum debu mereda, apapun mungkin terjadi. Kedua, jangan bersukacita terlalu cepat. Kamu cuma ngomong besar. Pewaris itu urusanku. Ini sudah jadi keputusan final. Kita lihat saja nanti. Anindya sangat percaya diri. Mungkin dia sudah melakukan sesuatu? Ketua keluarga sudah datang. Kakak. Duduk. Ayah, akhirnya kau datang tadi jalang ini. Ani baru saja mengatakan bahwa kau ingin mewariskan kepada kakak. Bagaimana mungkin? Katakan padanya itu tidak mungkin. Sudah berhenti bertengkar. Sesuai aturan keluarga, kami akan memilih pewaris keluarga hari ini. Setelah hari ini, posisi manajer umum Brown Group akan dipegang oleh pewaris. 20% saham asli Brown Group juga akan dikuasai oleh pewaris. Apakah kalian mengerti? Ya, kami mengerti. Tuan kini mengumumkan pewaris. Sesuai hukum klan, aturan keluarga, dan senioritas penerus keluarga kita seharusnya. Putra sulungku, Lucifer. Lucifer, ambil stempelnya. Ayah, apa yang kau bicarakan? Kenapa kau mewariskan kepada Lucifer? Bukankah ayah berjanji padaku? Ayah bilang akan mewariskannya padaku. Bagaimana bisa diwariskan kepada Lucifer? Paman, apa yang sedang Paman lakukan? Paman selalu tidak menyukai Lucifer? Ayah, katakan sesuatu. Bisakah ayah memberi penjelasan padaku? Wira, tenanglah. Tidak, aku tidak bisa. Ayah, apakah ayah membuat kesalahan? Aku ini Wira. Apa ini karena Anindya Wardhana? Anindya Wardhana, apa yang kau lakukan pada ayahku? Apa yang bisa kulakukan? Mungkin ayah berpikir bahwa orang sepertimu tidak layak menjadi pewaris keluarga. Tidak mungkin. Sama sekali tidak. Ayah, apakah ayah benar-benar akan menyerahkan posisi penerus kepada Lucifer, seorang pecundang? Kakakmu adalah seorang dokter ganda dan memiliki karakter yang baik dalam bisnis maupun aspek lainnya. Dia lebih baik darimu. Bagaimana bisa dia disebut pecundang? Jika dia seorang pecundang, kamu apa? Aku apa? Bajingan. Sekarang ayah membelakangi aku, bukankah begitu? Aku sudah seperti anjing Puk merawat ayah selama bertahun-tahun dan membujuk ayah selama bertahun-tahun. Sekarang ini langkah terakhir. Ayah ingin menyerahkan posisi ini kepada pecundang ini. Wira, beraninya kau bicara seperti itu pada ayahmu? Apa kau tidak takut disambar petir? Kau pukul aku lagi. Aku akan melawanmu. Cukup. Kau juga memukulku. Kalian semua memukulku. Baik, aku pasti akan membalas penghinaan ini. Ikuti dia. Jangan biarkan dia melakukan hal bodoh. Jangan kejar dia. Jika dia bahkan tidak bisa menahan kemunduran ini, bagaimana bisa menjadi pria dari keluarga Brown? Mulai hari ini, Lucifer adalah manajer umum Brown Group dan calon ketua keluarga Brown. Ayah, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu. Anindya, apa yang kau lakukan pada ayahku? Kenapa dia tiba-tiba... Kau tak perlu tahu apa yang kulakukan. Kau hanya perlu tahu bahwa aku tidak melanggar hukum atau menyakiti ayahmu. Ini. Setiap orang punya rahasianya sendiri. Jangan menggali terlalu dalam. Oke? Oke. Mulai hari ini, kau bantu aku mengawasi setiap gerakan Wira. Aku khawatir dia akan melakukan beberapa tindakan ekstrem. Ya, Tuan. Sudah waktunya aku pergi. Apa maksudmu? Sekarang aku sudah membantumu sesuai kesepakatan untuk menjadi pewaris keluarga Brown. Kesepakatan kita sudah terpenuhi, jadi sudah waktunya aku pergi. Jangan pergi. Bisakah kau? Bukankah kita sudah setuju sebelumnya? Aku sudah berubah pikiran. Ketua keluarga Brown, aku tidak peduli sama sekali. Aku hanya ingin bersamamu. Janji padaku, jangan pergi, oke? Lucifer, aku menghargai perhatian dan kasih sayangmu padaku.
Tapi kita semua sudah dewasa sekarang. Kita harus tetap beradab saat berpisah, oke? Apapun yang aku katakan, kamu harus menceraikanku. Kamu harus pergi, kan? Ya. Hanya karena ibumu dikhianati oleh ayahmu. Apa kau pikir semua pria di dunia tidak dapat dipercaya? Tidak. Jadi? Aku tahu kau, Lucifer, pria yang baik. Aku hanya terbiasa hidup sendiri. Tepatnya, aku tidak butuh pria. Aku hanya ingin mengandalkan diriku sendiri. Kau mengerti? Oke. Kembalikan. Kau hamil. Aku bilang aku akan. Aku akan mengurusnya sendiri. Bagaimana dengan anaknya? Aku berencana melahirkan. Seorang anak butuh ayah. Ini anakku. Tidak ada hubungannya dengan siapapun. Oke. Keluar. Keluar dan jangan buat aku membencimu. Anindya, ini semua hartaku. Aku berikan semuanya padamu. Apa kau benar-benar mau menikahiku? Aku bisa meyakinkanmu bahwa aku hanya akan mencintaimu seumur hidupku. Lucifer, cepat bangun. Tidak. Berhenti. Bagaimana kau bisa tidak pergi? Apa kau ingin aku korbankan semua harga diriku atau berlutut dan memohon padamu? Lucifer, apa yang kau lakukan? Bangun. Lucifer, aku bukan pria tanpa harga diri, bukan juga orang yang gigih. Hari ini, aku akan menginjak-injak harga diri dan muka. Aku memohon padamu, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku, oke? Aku belum pernah mencintai seseorang seumur hidupku. Jangan tinggalkan aku. Lucifer, aku tahu perasaanmu, dan aku percaya pada tekadmu. Anindya, apa kamu pikir aku akan berubah pikiran di masa depan? Aku tahu sumpah antara kekasih semuanya benar, tapi kemudian berubah hati juga benar. Aku tidak berani menjanjikan itu. Aku bukan orang istimewa. Tapi Anindya, kita harus hidup di masa sekarang. Kita tidak boleh takut pada masa depan yang belum terjadi. Setiap orang akan mati, tapi kita tidak bisa hanya menunggu mati. Kita harus menjalani hidup yang indah selagi kita hidup. Satu-satunya yang bisa aku janjikan padamu adalah bahkan jika aku berubah pikiran di masa depan, aku pasti akan memberitahumu sebelumnya. Aku tidak akan pernah bermuka dua. Aku akan memberimu rasa hormat yang sebesar-besarnya. Lucifer, aku sungguh percaya padamu, tapi aku tidak akur dengan orang lain. Aku terbiasa hidup sendiri. Aku adalah rumput liar dan elang. Aku terbiasa hidup sendiri. Kamu. Jika kamu ingin aku bersamamu untuk waktu yang lama, aku tidak akan bahagia. Aku. Mari kita simpan gambar dan kenangan terbaik. Mari kita ucapkan selamat tinggal. Anindya. Cerai. Aku tidak akan pernah bercerai. Selama kita tidak bercerai, masih ada kesempatan. Bos Ward. Ini dari suami Anda pagi ini. Dia minta saya memberikannya kepada Anda. Aku tahu kamu tidak suka makanan berminyak, jadi aku hanya pakai sedikit minyak zaitun. Coba. Lucifer, tidak perlu begini. Ayo kita ambil akta cerai. Aku peduli pada anakku sendiri. Jangan ada beban psikologis. Kamu
Karena kamu suka sendirian, aku tidak akan muncul. Tapi aku punya hak untuk peduli pada anakku sendiri. Kan? Oke. Kapan kita pergi ambil akta cerai? Aku agak sibuk bulan ini, mungkin tidak ada waktu sampai bulan depan. Oke, aku tidak akan bicara lagi. Bye. Kamu. Bos, ini dari Tuan Brown. Di mana dia? Dia baru meletakkan buahnya lalu pergi. Oke. Kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Sudah berapa lama Lucifer melakukan ini? Tuan Brown adalah pria paling sabar yang pernah saya temui. Dia sudah membawakan Anda 3 kali makan sehari selama 2 bulan. Benar, tapi saat dia mengantar makan siang, bilang padanya, aku ingin pergi makan hotpot malam ini, dan minta dia temani aku. Jika Tuan Brown tahu bahwa Anda ingin makan malam dengannya, dia pasti akan sangat senang. Ternyata ditemani itu tidak buruk. Biasanya dia seharusnya sudah sampai sekarang. Kenapa dia terlambat hari ini? Jika dia ada urusan, pasti dia bilang, mungkin ada sesuatu yang terjadi padanya. Kakak, lama tidak bertemu. Wira, ada apa? Kamu dan Anindya memperlakukan aku begini. Kamu pikir aku akan melepaskanmu? Jika ada sesuatu, datanglah padaku. Jangan sakiti Anindya. Kakak, aku datang untukmu. Kamu pikir kamu siapa? Cuyun Shuang. Kenapa kamu berteriak begitu keras? Aku tidak tuli, aku bisa mendengarmu. Aku tahu kenapa ayahku memberikan pewaris kepada kakak laki-lakiku. Kamu meneleponku hanya untuk mengatakan ini? Aku tidak tuli. Aku beri kamu 30 menit untuk pabrik terbengkalai di Jalan ML. Tak ada waktu. Kakak, Jalang ini berani menutup teleponku. Dia sangat berani. Apa dia tidak ingin tahu kenapa aku ingin dia datang ke sini? Kenapa kamu menelepon lagi? Sudah kubilang aku sibuk. Kalau kau tidak datang, kau akan mengubur mayat Lucifer. Kenapa aku harus mengubur mayat kakakmu? Tidak ada alasan untuk itu. Apa kau percaya aku akan membunuhnya sekarang? Kalau begitu lakukan. Aku akan telepon polisi untukmu. Perceraianku dengan Lucifer belum selesai. Aku bisa mengambil setengah warisannya. Kau gunakan nyawa kakakmu untuk mengancamku, seorang luar. Bukankah kau bodoh? Halo, pimpin orang untuk mengunci pabrik terbengkalai di Jalan ML dan bersiaplah untuk menerobos. Saat menerobos, kita harus pastikan semua informasi akurat. Kakakku yang baik. Kau dengar itu, istrimu sudah tidak mau kau lagi. Kau masih sangat mencintainya. Kau benar-benar gagal. Sepertinya aku selama ini berharap sia-sia. Aku tidak pernah ada di hati Anindya. Apa yang kau lakukan? Apa kau tahu bahwa apa yang kau lakukan itu ilegal? Kubilang, belum terlambat untuk berhenti sekarang. Kalau kau terlambat, kau akan benar-benar menjadi. Benarkah? Meski aku mati, aku akan bawa kau dan Kak Ipar bersamaku. Aku kakakmu sendiri. Aku sudah baik padamu bertahun-tahun kan? Apa perlu kita seperti ini? Apa itu sepadan posisi keluarga Brown seharusnya menjadi milikku, tapi kau yang dapat? Semua karena kau dan Anindya. Karena tipu muslihatmu. Itu membuatku kehilangan segalanya. Kau bahkan memukulku. Aku tidak tahan. Aku putra sulung dan cucu keluarga kita. Sejak kapan pewaris jadi kau? Apa hanya karena ayahku memihakmu? Untuk posisi ini, aku sudah seperti anjing. Aku sudah menjilat sepatunya selama 20 tahun. Aku sudah membujuknya setiap hari. Sekarang kau bilang padaku bahwa posisi ini seharusnya bukan milikmu. Jika kau melepaskanku sekarang, aku akan memberimu posisi pewaris. Keparat! Sudah terlanjur. Bagaimana aku bisa melepaskanmu? Selama aku mau, aku bisa melakukannya. Kau berbohong padaku. Jika aku melepaskanmu sekarang, kau mungkin akan pergi dan panggil polisi untuk menangkapku. Dan sekarang aku bersama banyak penjahat. Bahkan jika aku ingin melepaskanmu, mereka pun tidak akan setuju. Aku kakakmu sendiri. Apa kau benar-benar ingin membunuhku? Kakak, kau mengambil posisiku sebagai pewaris.
Kakak, Anindya sudah menolakmu. Kalau begitu sebaiknya aku bunuh kau dulu, lalu bunuh dia. Kau berhenti sekarang. Belum terlambat untuk berhenti. Terlambat, Kak. Meski aku mati, aku akan bawa kau ke neraka bersamaku. Awas. Anindya, kamu masih peduli padaku. Anindya, tinggalkan aku sendiri dan pergi. Diam. Anindya, hati-hati. Anindya, hati-hati. Anindya, bukankah kau bilang tidak peduli padanya? Kenapa berpura-pura? Kau jelas peduli padanya. Jangan bergerak. Jika kau maju lagi, aku akan memotong lehernya dengan pisau. Anindya, maafkan aku sangat tidak berguna. Ini bukan salahmu. Orang-orang yang dia sewa adalah penjahat terkenal kejam. Bahkan prajurit profesional pun tak bisa mengatasinya. Cukup bicara. Apa kau pikir aku tidak ada? Apa yang kau lakukan? Jangan khawatir, Wira. Jika aku ingin membunuhmu, saat kau masuk, kau pasti sudah jadi mayat. Bagaimanapun juga kau adalah adik Lucifer. Jika aku membunuhmu, aku dan dia, bagaimanapun juga, akan selalu ada duri. Aku tidak percaya. Apa kau pikir kau pembunuh yang handal? Jika kau tidak percaya padaku, keluarlah dan lihat. Di depan kakak perempuanku, 2 tentara bayaran profesional itu bahkan tidak punya kesempatan untuk menembak. Itu kau, aku ingat kau. Jadi kau belum mati. Ayahku sangat tertipu olehmu. Kau juga sangat menyakitiku. Apa yang kau bicarakan? Wira, berhenti bicara omong kosong. Apa yang kau inginkan? Apa yang aku inginkan? Sebaiknya kau tahu, aku yang mengendalikan situasi sekarang. Berlutut dan bicara padaku sekarang. Wira, jangan keterlaluan. Anindya adalah kak iparmu. Diam, kau mau berlutut atau tidak? Aku bertanya padamu. Tidak apa-apa kalau aku berlutut. Kalian semua keluar dulu. Nona, keluar. Kenapa kau biarkan mereka pergi? Apa kau pikir terlalu banyak orang? Apa kau takut dipermalukan? Aku ingin kau dipermalukan. Dengarkan aku baik-baik. Cukup. Jika kau ingin aku berlutut, aku akan berlutut. Baik. Tidak peduli apa yang kau katakan, aku takkan percaya padamu. Kalau begitu kita bertaruh. Jika aku selesai, kau masih belum yakin, aku akan berlutut. Terserah kau. Baik. Kamu bisa keluar dulu. Nona, Anda harus berhati-hati. Jangan khawatir, ini hanya adegan kecil. Bicaralah, dan langsung ke intinya. Pertama, kau belum sampai di ujung jalan. Aku sudah menyelidiki orang-orang yang kau temukan. Mereka semua adalah penjahat buronan oleh Kementerian Keamanan Publik. Aku bisa menelepon kakakmu nanti. Aku bilang kakakmu diculik olehnya, dan kita menjatuhkannya bersama. Benarkah? Itu pasti benar. Tidak, aku lakukan ini hari ini untuk membalas dendam padamu. Jika aku takut mati, mending aku tidak melakukan apa-apa. Setiap orang punya saat-saat impulsif. Pikirkanlah, membunuh kakakmu dan aku, apa kau benar-benar akan bahagia? Kau sungguh tidak tahu terima kasih. Kau dan aku sama-sama anak haram, tapi nasib kita berbeda. Anak haram? Diam. Aku ditolak ayahku sejak kecil. Saat aku berusia 6 tahun, aku melihat ibuku meninggal di rumah kontrakan yang kumuh. Aku bersujud pada ayahku di tengah hujan, memohon padanya puluhan ribu yuan untuk mengobati ibuku, tapi dia menendangku pergi. Kenapa kau ceritakan ini padaku? Kemudian di panti asuhan, aku dipaksa oleh anak-anak nakal untuk melompat ke air. Kau tahu bagaimana rasanya. Gila, siapa yang mau dengar kau bicara begini? Kau tumbuh dewasa dengan pakaian bagus dan makanan enak. Ayahmu lebih menyayangimu daripada kakakmu. Kakakmu bahkan mempertaruhkan kelumpuhan demi menyelamatkanmu. Kau bilang dengan hidupmu. Apa yang perlu diragukan? Aku hidup dengan susah payah. Dan aku tidak sekstrem dirimu. Hanya ini yang ingin kau katakan? Kau bisa pergi dan lihatlah orang-orang di dunia ini. Berapa banyak orang yang bekerja keras seumur hidup mereka hanya untuk mendapat 3 kali makan sehari. Tapi mereka tetap mencintai hidup. Tapi kau sudah diberi makan enak sejak kau kecil. Dan sekarang kau punya harta yang tak terhitung. Kau bisa tinggal di rumah besar, mengendarai mobil mewah, dan membeli kapal pesiar. Berapa banyak orang yang iri dengan hidupmu? Kau tidak hidup dengan baik. Tapi kau masih ingin mati bersama kakakmu. Apa kau pikir itu sepadan?
Wira, kau ingat waktu kamu kecil kamu takut gelap. Lalu kau bersembunyi di kamarku dan tidur denganku. Aku mendongeng untukmu agar kau tertidur. Dari kecil hingga dewasa, bukankah aku sudah menjadi kakak yang baik untukmu? Tapi aku... Kau harus bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya. Setelah kau membuat kesalahan besar, kau masih punya kesempatan untuk kembali. Tapi Tuhan tidak akan selalu memberimu karunia. Jika kau terus membunuh kakakmu, sejujurnya, aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan memilih untuk terus membalaskan dendam kakakmu. Aku juga tidak akan membunuhmu. Aku akan membuatmu masuk penjara seumur hidup. Saat itu, kau akan berada dalam kegelapan di penjara. Apakah kau pikir hidupmu sudah berakhir? Apakah kau akan bangga pada dirimu sendiri karena kau membunuh kakakmu yang mencintaimu sejak kecil? Alih-alih menikmati mobil mewah, wanita cantik, dan mansion, tetapi tinggal di sel yang gelap. Diam. Hanya itu yang bisa aku katakan. Haruskah kau membunuh kakakmu yang mencintaimu sepanjang hidupmu? Atau sampainya wanita cantik dan mansion? Jangan memaksaku. Tidak, aku tidak. Pilihan ada di tanganmu. Kau sudah selesai? Ya sudah. Kalau begitu kau berlutut sekarang. Aku tidak mau. Bukankah kau baru saja bilang bahwa selama kau tidak bisa membujukku, kau akan berlutut dan biarkan aku berbuat sesukaku? Aku seorang wanita. Kata-kata wanita tidak pernah berarti. Kau mengerti? Sekarang aku yang memegang kendali. Aku hanya bisa bilang, kau masih belum mengenalku dengan baik. Tidak ada yang bisa mengancamku. Kau pikir aku tidak berani? Jangan bicara omong kosong. Kalau mau bunuh, lakukan cepat. Aku buru-buru. Lucifer, jangan khawatir. Setelah kamu mati, aku akan hidup dengan anakmu. Dalam hidupku, aku hanya mengakui kamu sebagai laki-laki. Anindya, aku puas mendengar ucapanmu ini sebelum aku mati. Aku tahu. Lakukan, jangan banyak bicara. Kalau kau ingin aku membunuh, aku tidak akan. Kak, aku tahu aku salah. Aku sungguh tidak sengaja, Kak. Tolong selamatkan aku. Aku tidak mau masuk penjara. Anak haram ini, dia tiba-tiba berbelok tajam. Aku hampir merenggut nyawanya. Baguslah kau sudah sadar akan kesalahanmu. Belum terlambat. Kak ipar, aku salah. Jangan pukul aku. Istriku, aku tidak akan pernah melepaskan tanganmu. Lucifer? Lucifer? Istriku, aku cinta kamu. Lucifer? Lucifer, apa kabar? Lucifer. Lucifer, bangun. Kamu tidak boleh mati, Lucifer. Anak kita tidak bisa hidup tanpamu, Lucifer. Lucifer. Kakak. Istriku, aku belum mati. Aku masih bisa diselamatkan. Benarkah kau perlu memanggil ambulans? Ini cuma luka kulit kecil. Kamu membuatku takut. Kakak ipar? Ya, aku sudah menelepon polisi. Kau akan baik-baik saja. Orang-orang ini semua nekat. Mereka menculik saudaramu. Bisa pindah kembali sekarang, istriku? Biar aku pikir dulu. Bagus. Aku baru bilang akan pikir-pikir. Aku belum setuju. Setidaknya kamu tidak langsung menolak. Aku puas dengan kemajuan setiap hari. Kamu tidak bodoh. Omong-omong, Anindya, aku bilang yang sebenarnya ke polisi tentang dia. Dia harus dipenjara selama 2 atau 3 tahun. ini Apa? Merasa kasihan? tidak juga. Aku hanya takut dia akan balas dendam padaku. Jangan khawatir. Memasukkannya ke penjara hanya untuk memberinya pelajaran. Jika dia keluar, dia berani berbuat jahat lagi. Aku punya banyak cara untuk menghadapinya. Aku ceroboh kali ini. Aku tidak menyangka dia pergi bergabung dengan para penjahat itu. Untungnya semuanya baik-baik saja. Omong-omong sayang, kamu membunuh para penjahat itu. Apa ada masalah? Jangan khawatir, aku malah mungkin dapat penghargaan. Kamu pikir aku pembunuh yang membunuh orang sembarangan? Baguslah. Apakah kamu tidak penasaran dengan apa yang dulu aku lakukan? Apa yang kamu lakukan? Aku tidak peduli apa yang dulu kamu lakukan. Bagaimanapun, kamu adalah istriku sekarang. Aku hanya akan mencintaimu seumur hidupku.
Ibu mertua, jangan khawatir. Saya akan merawat Anindya dengan baik seumur hidup. Tolong. Anindya, itu kamu? Sepertinya sejak aku berusia 6 tahun, aku belum pernah mendengar Bapak memanggilku Anindya lagi. Ya. Kita sudah tidak ada hubungan. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Istriku, ayo pergi. Peluk aku. Pak Surya benar-benar menjadi pengemis. Dia menyuruh aku dan ibuku untuk hidup dari memulung. Sekarang aku bisa membuatnya tidak punya apa-apa. Dia tidak punya sumber penghasilan dan dia juga berutang besar. Kamu hebat, sayang. Kamu tidak menganggap aku terlalu kejam, kan? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia pantas mendapatkannya. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan Angela? Dia digugat karena faktur PPN palsu dengan jumlah yang besar, setidaknya 10 tahun penjara. Bagaimana dia bisa sebodoh itu? Tebak. Itu kamu. Jangan bicara ngawur, atau aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Bagaimana dengan Cole dan Jack? Mereka sepertinya kehilangan paspor mereka. Mungkin mereka ditangkap oleh sekelompok orang Afrika. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Itu namanya pantas. Tapi pada akhirnya istriku yang terbaik. Siapa yang menyuruhmu menjemputku? Kau berpura-pura simpatik. Wira, lepaskan masa lalu. Dan jadilah orang baik di masa depan. Kau bilang sudah berakhir? Ya sudah. Bukannya kau yang masuk penjara. Kakak ipar, kenapa kau di sini? Kakak, jangan khawatir. Aku akan menjadi orang baik di masa depan. Kenapa kau datang sendiri ke sini? Masuk ke mobil yang di belakang. Oke. Sepertinya hanya kau yang bisa mengendalikannya. Untuk anak nakal sepertinya, caranya sederhana. Pukul saja dia beberapa kali. Aku dapat jackpot saat menikahimu.